Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah merenungkan bahwa hidup Kristen sejati harus dijalani dalam kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai karyanya, kita perlu mengenal dengan benar siapa Roh Kudus itu. Banyak orang percaya mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus, namun memiliki pengertian yang kabur tentang Roh Kudus. Seakan-akan ia hanyalah sebuah kuasa atau pengaruh spiritual. Padahal Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang hidup, sama seperti Bapa dan Anak. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Yakobus 14 ayat 16-17 dan 26 serta Yohanes 16 ayat 13-14. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 13-14. Dari firman Tuhan ini, kita menemukan 3 kebenaran utama yang sangat penting untuk membentuk pengenalan kita yang sehat dan alkitabiah tentang Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus adalah pribadi ilahi, bukan sekedar kuasa. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Dalam bahasa Yunaninya, Parakletos, yaitu pribadi yang berjalan bersama, menolong, membimbing, menguatkan. Dia bukan sesuatu, tetapi seseorang. Ia memiliki kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Ia memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30. Dan ia berbicara. Kisah Rasul 13 ayat 2. Sebagai pribadi ilahi, ia adalah bagian dari Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, kita dapat berelasi secara pribadi dengan Roh Kudus, bukan sekedar mengalami manifestasi kuasanya. Kedua, Roh Kudus diam dan bekerja dalam setiap orang percaya. Yesus berkata, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu berarti sejak kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ia bukan hanya menyertai dari luar, tetapi berdiam di dalam dan menjadikan tubuh kita sebagai bait-Nya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Ia bekerja dalam hati kita untuk meninggalkan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Menguatkan iman dan memberikan hikmat, keberanian untuk bersaksi. Ketiga, pekerjaan utama Roh Kudus menyatakan Kristus dan memimpin kita dalam kebenaran. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memuliakan Kristus dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya,
Roh Kudus tidak menonjolkan diri, tetapi selalu mengarahkan hati kita kepada Kristus. Ia mengajar kita, mengingatkan kita akan firman, dan memimpin dalam keputusan hidup yang sesuai kehendak Allah. Roh Kudus bukan untuk hiburan rohani, tetapi untuk transformasi rohani. Saudara, apakah kita telah mengenal Roh Kudus secara pribadi? Apakah kita hidup dalam keintiman dengannya, membuka hati untuk bimbingannya setiap hari? Mari kita berhenti membatasi Roh Kudus sebagai kuasa sesaat atau pengalaman emosi saja. Ia adalah pribadi Allah yang rindu membimbing, menguduskan, dan memperlengkapi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus dan melayani dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami menyembah Engkau sebagai pribadi Allah yang hidup, bukan sekedar kuasa, tetapi penolong dan sahabat sejati. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan hidup dalam bimbingan-Mu. Penuhi kami dengan kebenaran, dan tuntunlah kami setiap hari dalam jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.